Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, silakan cek kiri kanannya ada sampah atau meja kursinya kurang rapi, silakan rapikan terlebih dahulu. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, adanya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Cynthia dipersilakan. Sebelum pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Cynthia, Tina, Serga, Tessa. Baik, hadir semua ya. Baiklah, apakah ada masih yang ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Ya, benar, tentang perkelahian remaja. Jadi, perkelahian remaja adalah remaja yang masih dalam kondisi yang labil dan emosinya belum stabil, sering mudah terpengaruhi oleh orang lain. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang minuman keras. Jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mendefinisikan pengertian Komar berdasarkan telaah Quran Surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91, menganalisis kandungan ayat tentang larangan Komar serta menunjukkan sikap menolak dan menjauhi Komar dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ada pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab, silakan angkat tangannya. Pertanyaan pertama, apa yang Nana Ibu ketahui tentang Komar? Ya, benar. Yang kedua, menurut Nana Ibu, apa akibat dari mengonsumsi minuman keras? Ya, benar. Yang ketiga, bagaimana sikap Nana Ibu jika ada teman yang mengajak mengonsumsi minuman keras? Ya, benar. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita speaking terlebih dahulu. Kepada Nana Ibu, silakan berdiri. Baiklah, silakan duduk kembali. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke inti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, silakan kepada anak-anak Ibu untuk menyiapkan alat tulisnya, kan sudah disiapkan tadi. Silakan buka buku pembelajarannya. Nah, silakan anak-anak Ibu membaca tentang materi pengertian Komar, kandungan Quran Surah Al-Maidah sampai ayat 90 sampai 91 serta sikap terhadap Komar. Nah, silakan catat yang pentingnya. Nanti setelah kalian membaca dan mencatat, Ibu ada kejutan atau yang lainnya. Nah, baiklah, anak-anak Ibu sudah mencatat dan membaca materi yang sudah Ibu beri perintahkan tadi. Nah, selanjutnya Ibu akan menanyakan sesuatu. Silakan disimak dan diperhatikan, dan silakan tutup bukunya dan catatannya tadi. Setelah mempelajari pengertian hamar berdasarkan Quran Surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan sikap terhadap hamar, peserta didik diharapkan mampu memahami larangan hamar, menganalisis dampaknya, serta menunjukkan sikap yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kasus satu saat acara perpisahan sekolah, beberapa siswa diam-diam membawa minuman keras. Mereka mengajak teman-temannya ikut minum dengan alasan hanya untuk merayakan kelulusan dan dilakukan sekali saja. Awalnya suasana terlihat menyenangkan, tetapi setelah beberapa saat terjadi saling ejek, pertengkaran, dan ada siswa yang pingsan karena kehilangan kesadaran. Pertanyaan. Nah, setelah mengamati contoh kasus tadi, Ibu ada pertanyaan. Silakan yang bisa menjawab silakan tunjuk tangan, dan silakan yang lain ingin menambahkan jawaban dipersilakan. Pertanyaan
Nah, silakan anak-anak Ibu, siapa yang bisa menjawab? Ya, benar. Ada yang ingin menambahkan jawaban atau menanggapi? Ya, silakan kepada Sina. Ya, benar jawabannya. Ya, lanjut pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan kedua, jika kamu berada di lingkungan tersebut, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan agar tetap sesuai ajaran Islam? Contoh kasus. Nah, itulah tadi beberapa pertanyaan berdasarkan media pembelajaran yang Ibu buat. Nah, itulah tadi pembelajaran kita, yaitu terkait media pembelajaran yang Ibu ajukan pertanyaan satu persatu kepada kalian, dan ada juga yang menambahkan tadi. Jawabannya itu sudah benar dan cukup lengkap, sudah bagus. Berarti kalian sudah paham terkait tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang minuman keras. Ya, baik. Alhamdulillah kalau kalian ada yang sudah paham. Baiklah, kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu terkait pengertian Homar berdasarkan Quran Surah Al-Maidah, kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91 tentang larangan Homar, dampak negatifnya bagi diri sendiri dan masyarakat, sikap seorang muslim terhadap Homar. Nah, perlu diingat ya anak-anak bahwa Homar merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Homar itu bisa merusak akal pikiran manusia, menimbulkan permusuhan serta menghalangi manusia itu dari mengingat Allah dan melaksanakan ibadah. Kita beri aplas kepada diri kita semua. Baiklah, kepada anak-anak Ibu tadi yang belum bisa menjawab atau belum mendapatkan kesempatannya, belum benar begitu, nanti Ibu akan memberikan remedial bagi yang nilainya masih rendah, dan bagi yang nilainya sudah cukup memuaskan begitu, nanti ada penanyaannya. Nah, baiklah, pada minggu depan kita akan belajar tentang ghibah. Silakan anak-anak Ibu mencari materi atau membacanya di rumah. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang ghibah. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Ibu mengampun. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bila sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Cynthia dipersilakan. Sebelum pulang ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Baiklah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu pulang terlebih dahulu ya anak-anak. Ya Bu. Terima kasih atas partisipasinya hari ini.